21, 22, 23. Hadir semua ya? Nah, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan hadir semua dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa semoga nanti saat pembelajaran kita dapat menerima pelajaran dengan baik. Anwar, tolong disiapkan. Sabda pemeriksaan guru. Kemarin sore waktu Bu Guru mau pulang sekolah itu mampir ke tempatnya Jakaria ya, pinjam genset ya. Kemudian Bu Guru mau tanya, kira-kira untuk apa sih Bu Guru pinjam genset itu? Siapa yang tahu? Apa sih? Kata Jakaria supaya tidak mati lampu. Nah, ada yang lain lagi mau apa sih Bu Guru pinjam genset ke tempatnya Jakaria? Ya. Dan di antaranya Bu Guru pinjam genset untuk apa? Persiapan. Persiapan. Oh, kata Dimas, persiapan jika mati lampu. Ya, betul sekali. Karena hari ini Bu Guru banyak menggunakan energi listrik, takutnya nanti mati lampu karena di Gunawaro ini sering sekali mati lampu. Ya apa tidak? Iya, tidak tahu apa-apa, nggak ada pemberitahuan, tahu-tahu mati lampu. Nah, apa sih kaitannya Bu Guru menanyakan genset dengan pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Untuk
unsur-unsur dari teks eksplanasi, dari bacaan yang akan Bu Guru sampaikan nanti, dengan nanti kalian berkelompok kemudian mempresentasikan hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Guru mengharapkan kalian bisa menganalisis cara penyaluran listrik dan membandingkan cara penyaluran listrik dengan tegangan tinggi dan tegangan yang rendah. Kemudian kalian nanti berdiskusi dengan teman kalian sehingga bisa membuat laporan bagaimana sih cara penyaluran listrik sampai ke rumahmu. Hari ini kita belajar apa saja? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada? Oh iya, kalau begitu sekarang disiapkan bukunya. Ya, buku tema 4 globalisasi halaman 25. Ya. Jadi nanti Bu Guru tanya ke kalian, tujuannya ini apakah kalian sudah selesai atau sudah sampai dengan tujuan pembelajarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilihat halaman Bagaimana hari ini kita akan belajar mengenai informasi teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa yang bersifat universal. Nah, teks eksplanasi itu memiliki unsur-unsur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deret penjelas atau isi. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang guru akan membacakan menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumah dari teks eksplanasi. Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam era globalisasi ini. Mengingat banyak teknologi yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik agar dapat digunakan. Dari 97% dari kita membutuhkan listrik untuk kebutuhan hidupnya, baik untuk bekerja, kebutuhan di rumah maupun kebutuhan yang lainnya. Setelah energi listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan ke oleh transformator hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang digunakan saluran udara tekanan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator turun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu? Nah, itulah tadi teks eksplanasi yang berjudul menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Sekarang carilah pernyataan umum dari teks tadi. Setelah selesai mencari pernyataan umum, sekarang carilah deret penjelas dari teks tadi. Kemudian carilah kesimpulan dari teks eksplanasi yang telah guru bacakan tadi. Selamat belajar dan tetap semangat. Nah, itu tadi bacaan yang berjudul apa? Judulnya apa? Menyalurkan listrik, bagaimana sampai ke rumahmu. Apakah tadi dari teks eksplanasi ada unsur-unsurnya? Apa saja tadi dari yang diterangkan Bu Guru? Unsur-unsurnya ada berapa tadi? Oh ya, unsur teks eksplanasi. Yang pertama apa tadi unsurnya? Kata Akmal, unsurnya yang pertama pernyataan umum,
jelas. Betul apa salah? Ya, yang kedua ada deret penjelas. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu unsur teks eksplanasi yang ketiga namanya apa? Kesimpulan. Nah, yang ketiga kesimpulan atau interpretasi. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, unsurnya apa saja sih yang masuk ke dalam deret penjelas mana, kemudian yang masuk dalam pernyataan umum mana, yang masuk dalam kesimpulan mana. Coba sekarang bacakan dulu bacaannya yang tadi, paragraf pertama, Jakaria. Dan memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh para listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air, sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, aliran angin, PLTA, DSP. Nah, jadi dari paragraf pertama itu listrik memiliki peran penting. Apakah betul listrik memiliki peran penting? Betul. Apa saja di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan listrik? Coba Iklimah, apa saja yang menggunakan listrik? Kulkas. Menyetrika. Menyetrika, apa lagi? TV. Ya, banyak sekali yang menggunakan listrik. Kalau misalkan hanya 2 jam saja listriknya mati, kalian bagaimana? Apalagi sekarang musimnya musim panas ya, selalu full kipas anginnya. Nah, jadi listrik sangat berperan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disebutkan di tulisan di paragraf pertama bahwa listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang berasal dari apa saja? Dari apa saja? Listrik dihasilkan dari apa saja tadi pembangkitnya? Dari air. Yang pertama dari aliran air atau PLTA. Ini berarti menggunakan air. Kemudian yang kedua, selain air menggunakan apa saja? Azam? PLTU singkatan dari apa? Pembangkit listrik tenaga. Wah, berarti menggunakan apa ini? Uap apa? Batu bara. Kalian sering lihat kapal yang bawa batu bara apa tidak? Iya, karena kapal batu bara itu sering lihat di sepanjang jalur Bengawan Donan. Kemudian yang ketiga, dari apa? Yang ada di kampung laut itu loh, yang pernah Bu Guru sampaikan. Amilan, PL. Kalau X berarti apa? Surya. Berarti dari apa? Ya, di daerah Cilacap ada di kampung laut yang menggunakan PLTS atau tenaga surya. Kemudian sekarang paragraf yang kedua, bacakan Akmal. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Lalu kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEK yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEK yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan
sampai ke rumah. Kita lihat. Nah, pertama dari sini bahan bakar. Di sini bahan bakarnya berarti menggunakan apa? Batu bara. Kemudian bahan bakar batu bara ini dibawa kemana? Pembangkit listrik. Apakah di Cilacap ada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara? PLTU? Di mana ya? PLTU Karangkandri ya, PLTU Buton ada 2, PLTU Karangkandri dan PLTU Buton. Ini dari sini kemudian masuk dalam pembangkit listrik. Setelah diolah di sini menggunakan generator, kemudian masuk ke penaik tegangan. Dari bacaan tadinya tegangannya berapa? Berapa? 500 kV. Tadinya dari sini, kemudian dimasukkan ke sini dinaikkan menjadi 500 kV. Kira-kira besar apa besar? Tegangannya besar sekali, tidak bisa kalau sampai ke rumahmu. Dari tegangan ini setelah dinaikkan, kemudian disalurkan. Ini namanya apa? Saluran transmisi. Kalau di situ disingkat apa? Apa ya? Disingkat apa? Sutet. Singkatan dari sutet itu apa sih? Coba Bu Guru mau tanya. Audrey, singkatan dari sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. saluran udara tegangan ekstra tinggi, berarti sangat tinggi ya. Setelah dari bahan bakar kemudian masuk pembangkit listrik, dinaikkan tegangannya, kemudian disalurkan melalui saluran transmisi yang disebut dengan sutet. Kemudian setelah dari sini, nah ke sini ini diturunkan lagi apa tidak tadi? Ya, diturunkan lagi ya. Tadinya di sini 500, sebelum didistribusikan diturunkan lagi menjadi berapa? 20 kV atau 20 kV yang sesuai dengan kebutuhan rumah. Kemudian setelah diturunkan masuk ke pelanggan listrik, masuk ke rumahmu. Prosesnya begitu panjang sehingga listrik masuk ke rumahmu. Yang pertama tadi dari mana? Setelah bahan bakar, setelah dari pembangkit listrik, dinaikkan tegangan menjadi 500 kV. Kemudian setelah dinaikkan tegangannya, dilakukan saluran transmisi melalui apa? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah dari sutet diapakan lagi sebelum didistribusikan? Diturunkan dulu. Diturunkan menjadi berapa? 20 kV. Setelah diturunkan kemudian ya sampai ke pelanggan listrik berapa? 220 volt. Nah, ini adalah proses listrik sampai ke rumahmu. Itu untuk materi bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hari ini kita akan belajar untuk kelas tema 1 kelas B dengan materi PLTN. Apakah PLTN itu? PLTN adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang berasal dari air. Nah, ini adalah pembangkit listrik mikrohidro.
Penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro sampai ke rumah. Selamat belajar, raih cita-cita. Nah, kalau tadi yang pertama itu pembangkit listrik sampai ke rumahmu yang dari PLN, ada batu bara masuk pembangkit listrik, kemudian dinaikkan, kemudian ke sutek, kemudian diturunkan, distribusi, kemudian ke rumah. Panjang apa tidak prosesnya? Panjang. Nah sekarang nanti kalian membandingkan kira-kira antara yang dari PLN dengan yang PLTMH. Tadi PLTMH singkatannya apa ya? Siapa yang tahu? Cung? PLTMH pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Berarti menggunakannya apa tadi? Ya, PLTMH itu menggunakan aliran air. Dalam penggunaan PLTMH, apa saja sih yang digunakan? Kalian tadi lihat apa saja? Nah, yang pertama ini tadi namanya apa ya? Generator. Ya. Kemudian ini apa? Ini kincir air. Kemudian ini aliran air. Terus di sini mengapa dibuat miring? Supaya air bisa mengalir. Berapa tadi kemiringannya di sini? Berapa? 25 derajat. Oh ya, di sini kemiringannya 25 derajat. Kalau tadi dari yang PLN itu menggunakan yang banyak, menggunakan bahan bakarnya apa tadi kalau yang PLN seperti yang digambar tadi? Batu bara. Ya, kalau tadi menggunakan batu bara, yang sekarang menggunakan air. Yang ini lebih ringkas apa tidak? Ya, lebih ringkas, lebih sedikit. Jadi prosesnya nanti air mengalir dengan menggunakan kincir air, kemudian digerakkan oleh generator atau turbin dengan kemiringan 25 derajat sehingga menghasilkan tenaga untuk disalurkan ke perumahan. Nah, kemudian Bu Guru tanya lagi, masih ingatkah kalian siapakah penemu listrik? Nikola Tesla. Betul apa tidak? Yang menemukan listrik Nikola Tesla? Ya, salah satu penemu listrik adalah Nikola Tesla. Beliau menemukan listrik, berarti kita harus berterima kasih sekali dengan Nikola Tesla yang sudah menemukan listrik. Nah sekarang Bu Guru akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok untuk mengerjakan lembar jawab atau lembar kegiatan peserta didik. Kelompok pertama Aulia, Ajeng, Galang, Dimas, Riansa, Azam. Kemudian kelompok yang kedua Irfan Habib, Akmal, Anwar, Bella, dan Desti. Kelompok 3 Elvan, Iklima, Mota, Aziz, Bima, dan Ali. Kemudian kelompok yang keempat Ervan, Audrey Milano, Afan, Asifah, Dinda, dan Jakaria. Nah itu adalah kelompok-kelompoknya. Sudah siap apa belum tiap-tiap kelompok? Kalau sudah, Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Nanti semua untuk bisa bekerja sama.
Semua sudah dapat untuk lembar kerjanya? Nah, sebelum mengerjakan nanti kalian baca bacaan menyalurkan rumah sampai dengan rumahmu, menyalurkan listrik sampai dengan rumahmu. Nanti kalian tuliskan nama kelompoknya di sini. Misalkan kelompok 1 namanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu ada petunjuk di sini. Bacalah teks eksplanasi ilmiah tentang menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Kemudian nanti kalian tuliskan bagian-bagian teks eksplanasi tersebut pada lembar yang telah disediakan. Jadi yang pertama nanti kalian baca dulu ini teks eksplanasinya. Kemudian setelah dibaca, kalian masukkan ke dalam kolom-kolom yang sudah buku buat, ya. Setelah itu kalian membuat laporan cara menyalurkan energi listrik pembangkit mikrohidro. Ada nama laporannya apa, tujuan pembuatan laporan, alat dan bahan, lembar kerja, kemudian kesimpulannya dari materi tadi. Sudah siap? Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, sekarang kalian kerjakan. Sebelumnya dibaca dulu. Nanti Bu Guru berkeliling sambil menilai sejauh mana kerjasama tiap kelompok, tanggung jawab masing-masing kelompoknya bagaimana.
Jangan hanya satu anak yang bekerja, ya nanti mempengaruhi nilai kerja sama.
Riza, untuk teks eksplanasi juga sudah selesai. Dilanjutkan untuk yang berdiskusi yang materi IPA. Ya, cara menyalurkan energi listrik pembangkit mikro. Kelompok 2 ada kesulitan? Sudah selesai? Kalau sudah tinggal yang banyak. Kenapa Bima? Ya, nanti kalau tidak mau bekerja sama ada nilainya. Ya, dilepas saja. Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 4 ya, dituliskan. Nama laporannya.
Sudah semua? Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Ya, waktunya 5 menit lagi. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Ya, oh 3 sini. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Tinggal menunggu kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau nanti sudah selesai mengerjakan secara berdiskusi, kemudian ayo tunjukkan hasilmu dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi untuk teks eksplanasi, sedangkan kelompok 3 dan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi yang IPA. Kelompok 3 sudah siap? IPA sudah siap? Sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang bahasa Indonesia teks eksplanasi. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Azam dan Halam. Ya. Azam dan Halam. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Azam dan Halam. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan bahasa Indonesia. Nama Ngok, Aulia, Anjang, Bawang, Enensa, Basem, Iman. Saya akan membacakan eksplanasi. Nanti yang lain sambil perhatikan bagaimana hasil dari kelompok 1. Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam era globalisasi sekarang ini. Paragraf 2 sudah berjelas. Pembangkit listrik dinilainya tegangannya disalurkan ke sutet, disalurkan ke negara berguna sampai kemudian disalurkan ke perumahan. Paragraf 3 itu kesimpulan. Dengan adanya listrik ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan terjadi.
kelompok 1. Bagaimana menurut kalian hasil dari presentasi kelompok 1? Coba kelompok yang kedua menanggapi bagaimana hasil presentasi kelompok 1. Bagus. Apakah sudah sesuai atau belum? Sesuai. Dari kelompok 2 menanggapi untuk presentasi kelompok 1 katanya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diinginkan teks proklamasi, teks eksplanasi. Menurut kelompok 4 bagaimana? Sudah sesuai. Jawabannya apakah sama dengan kelompok kalian? Ada yang sama, ada yang tidak ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kembali ke tempat. Kemudian untuk presentasi yang selanjutnya kelompok 2 masih dengan teks eksplanasi. Siapa yang akan maju? Akmal dengan siapa? Akmal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Anggota kelompok 2 adalah Irfan Habib, Akmal, Anwar, Dimas Saputra, dan Esti Hijriani. Paragraf 1 pendapat umum. Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam era global sekarang ini. Mengingat banyak teknologi yang sangat tergantung pada ketersediaan listrik agar dapat digunakan. Paragraf 2 penjelas. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Setelah itu berkirim naik tegangan dan dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Setelah itu pergi ke saluran transmisi atau suket. Setelah itu pergi ke saluran distribusi dan diturunkan tegangannya hingga 20 kV. Setelah itu disalurkan ke perumahan warga dan diturunkan tegangannya hingga 220 kV. Paragraf 3 kesimpulan. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Itu presentasi dari kelompok 2. Bagaimana ada yang menanggapi dari kelompok 1? Untuk deret penjelas, pernyataan umum dan kesimpulan, apakah sudah sesuai dengan teks eksplanasi dari bacaan? Sesuai. Sudah sesuai. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya, sekarang kelompok 3 dan kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi IPA tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dari kelompok 3 siapa yang akan maju? Ya, Iklima dan Motang. Silakan untuk maju. Tepuk tangannya mana untuk Iklima dan Motang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 kan melakukan hasil diskusi. Nama anggota kelompok Evan, Sima Baruna Saksabila, Mokta Sadia, Bima Febian, Asisti Janes, Alif Abdul Setiawan. Laporan cara menyalurkan energi listrik pembangkit mikrohidro. Nama laporan cara
tadi laporan kerjasama diskusi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 atau kelompok 3? Oh, dari kelompok 3. Siapa yang akan menanggapi laporan dari kelompok 3? Dari kelompok 4 ada yang menanggapi? Bagaimana laporannya? Apakah sudah sesuai atau belum dengan laporannya atau mungkin berbeda? Oh, dari kelompok 4 laporannya berbeda ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana dari kelompok 4. Terima kasih dari kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya dari pembangkit listrik mikro hidro. Siapa yang akan maju? Afan dan Audrey. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang nama beranggota Cakadia Terminal Repagati Apan Surabaya Mahasiswa Putri 3 ini. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kelompok saya. Nama laporan cara menyalurkan energi listrik pembangkit mikrohidro. Tujuan pembuatan laporan yaitu untuk menyalurkan energi listrik pembangkit mikrohidro. Alat dan bahannya yaitu dinamo atau turbin, kincir air, aliran listrik, kemiringan 25 derajat, nama kerjanya yaitu aliran sungai mengalir ke kincir air dengan kemiringan 25 derajat. Kincir air digerakkan oleh generator atau dinamo lalu disalurkan ke rumah warga. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan air yang mengalir ternyata bisa menghasilkan listrik. Demikian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Sudah sesuai? Nah, sudah dipersilakan lagi untuk duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 4. Jadi itu tadi adalah hasil diskusi kalian. Nah, dari hasil diskusi kalian, yang pertama tadi tentang materi apa? Bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Yang kedua tentang IPA, tentang apa? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dari teks eksplanasi tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bu Guru tadi tujuannya itu supaya kalian mengetahui unsur-unsur dari teks eksplanasi. Siapa yang tahu tadi unsurnya apa saja? Ada berapa? Ada 3. Coba sebutkan. 1. Pernyataan umum. 2. Data terjelas. 3. Interpretasi atau kesimpulan. Ya, betul sekali. Jadi unsur-unsur dari teks eksplanasi adalah yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa? Data penjelas. Yang ketiga apa? Interpretasi atau kesimpulan. Dari kalian mengemukakan tadi, pernyataan umum itu berada di paragraf ke berapa? 1. Nah, pernyataan umum berada di paragraf ke 1. Sedangkan untuk kesimpulan berada di paragraf ke berapa, Aziz? Terakhir. Nah, jadi kalau pernyataan umum ada di paragraf pertama, sedangkan kalau interpretasi
interpretasi atau kesimpulan berada di paragraf terakhir. Itu adalah unsur-unsur dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua tadi tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Menggunakan tenaga apa tadi? Aliran air. Berarti airnya harus mengalir atau air yang tenang? Air yang mengalir. Ternyata air yang mengalir itu dapat dari kesimpulan kelompok 4 tadi, coba dibacakan lagi. Dengan memanfaatkan air yang mengalir ternyata bisa menghasilkan listrik. Nah, itu kesimpulan tenaga mikrohidro. Dengan menggunakan aliran air bisa menghasilkan energi listrik. Sekarang kalau Bu Guru minta kalian membandingkan bagaimana antara penggunaan listrik dari PLN dan penggunaan listrik dengan mikrohidro. Kira-kira tegangannya itu lebih besar yang mana? Antara yang PLN atau yang PLTMH? Yang PLN. Mengapa? Karena lebih banyak yang dihasilkan listriknya. Sedangkan kalau pembangkit listrik mikrohidro itu lebih sedikit yang dihasilkan listriknya. Untuk membandingkannya antara PLN dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sudah paham tentang kegiatan hari ini tadi, tentang PLN, PLTMH dan mikrohidro, kemudian pembangkit listriknya, kemudian tes eksplanasinya? Sudah. Kalau sudah hafal, kemudian kita akan melakukan, nah, seperti yang Bu Guru kemarin sampaikan, kalian suruh membawa apa hari ini? Suruh membawa HP. Itu apa? Mengerjakan kuisis. Ya, sekarang semua HP-nya dikeluarkan. Nanti Bu Guru akan mengirimkan linknya ke dalam grup kelas. Kalian akan mengerjakan yang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sudah masuk? Ya, kalau sudah langsung dikerjakan.
Ayo yang lain. Evan sudah sampai mana? Bapak dia punya Evan. Apakah sudah masuk nilainya? Evan, ayo baru Evan baru 3. Asis 5. Otak belum. Ya, sudah, ya. Kalau begitu, waktunya habis. Bu Guru akhiri permainannya. Oke, Guru akhiri. Nanti kita berlanjut ya dengan bahasa Indonesia. Oh, masih terus. Oh, siapakah yang teratas untuk gamenya? Oh, Mama teratas disusul Jakaria, Ali, Audrey, Irfan Habib, Anwar. Ya, bentar. Nah, Bu Guru akhiri permainannya. Nah, sekarang yang bahasa Indonesia. Ya, sekarang yang bahasa Indonesia karena tadi yang IPA. Sudah siap dengan game yang kedua? Guru kirimkan dulu. Bisa buka? Guru mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita mulai. Ya.
Permainan selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan itu yang bagian apa? Bagian yang mengerjakan. Nah, setelah kalian menyimpulkan dan mengerjakan dengan menggunakan krisis, ternyata bermain dengan HP menyenangkan ya, tetapi kalian harus bisa menggunakannya sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu banyak menggunakan dengan apa, Irfan? Nah, HP-nya jangan terlalu sering. Boleh bermain game, tapi game yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, manfaat apa sih pembelajaran kita hari ini? Manfaatnya apa tadi? Kita jadi mengetahui tentang apa ya tadi ya? Pembangkit listrik. Apa yang kita ketahui tadi manfaatnya apa tadi? Tentang apa pembangkit? Ya, ternyata air bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya itu kita akan belajar tentang globalisasi. Kalau hari ini menyenangkan, besok apakah akan lebih menyenangkan lagi? Siap untuk belajar? Ya, nanti kita akan menggunakan banyak sekali permainan-permainan sehingga untuk belajar kita tidak membosankan. Itu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jika tidak ada yang bertanya lagi tentang materi hari ini, apakah ada yang tidak bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, coba nanti kalian tanya kepada orang tua kalian di rumah, berapa sih tegangan listrik yang ada di rumah kalian? Kemudian berapa sih biasanya bapak ibumu itu membayar untuk tagihan listrik? Nanti bisa ditanyakan ke orang tua kalian. Karena pembelajaran hari ini sudah cukup, sekarang semua buku ditata kembali, ya, ditata kembali, dirapikan. Besok kita akan bertemu kembali untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kalau sudah siap semua, sudah rapi meja dan kursinya, baru kita akan berdoa pulang. Duduk dulu. Tidak ada yang bawa tas dulu, nanti kita berdoa dulu. Dah, Aulia sudah, Dimas sudah duduk berdoa. Ya. Coba sekarang Iklimah untuk memimpin doanya. Semua duduk dengan rapi berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing. Iklimah berdoa.